Oke, mungkin boleh aku mulai aja ya. Oke, halo semuanya, selamat datang kembali pada weekly kelas keempat Machine Learning dari Gunadarma IO ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan weekly kelas kita yang kemarin yaitu tentang unsupervised learning. Oke, untuk mengingat nih journey over 5 weeks kita, jadi kemarin kita sudah belajar dari machine learning dan frameworknya ada apa aja. Lalu kita sudah lanjut ke data preprocessing dan exploratory data analysis. Lalu minggu kemarin kita juga sudah masuk ke supervised learning. Dan sekarang kita akan mulai memasuki unsupervised learning ya. Oke, jadi unsupervised learning. Jadi unsupervised learning itu apa? Unsupervised learning itu adalah pendekatan dalam machine learning, di mana model ini menganalisis data tanpa adanya label untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur tertentu tanpa adanya bantuan dari manusia. Di mana artinya tidak ada jawaban yang diberikan dari awal. Jadi di mana pendekatan ini tuh biasanya itu sering digunakan untuk tugas-tugas seperti kayak clustering ataupun dimensionality reduction. Jadi dengan kata lain itu modelnya itu berusaha untuk memahami data secara mandiri karena tidak ada yang label-label tersebut. Hmm, Oke, next adalah uh, gimana sih cara kerjanya dari unsupervised learning? Jadi unsupervised learning itu belajar dengan mencari pattern-pattern yang terdapat pada unlabeled data dari data-data tidak mempunyai label. Kita coba bisa bayangin kayak misalnya sebuah mall ingin ngelompokin pelanggan-pelanggannya based on dari purchasing behavior-nya. Nah, jadi uh, meskipun dari data-data misalnya yang dari mall itu dapatkan nggak ada label seperti pembeli loyal atau pembeli baru. Nah, dari unsupervised learning itu bisa melihat pola pembelian. Jadi bisa modelnya itu bisa mengelompokin pengelompokan yang meaningful lah. Jadi di mana hasilnya itu kekuatan itu dari unsupervised learning, kemampuan ini dapat menemukan structure dari data yang belum di label seperti itu. Oke, next ini adalah uh, gimana sih kerjanya unsupervised learning. Jadi kita bisa lihat ada gambar pertama yaitu kita ketika memasukkan raw data yang kita dapatkan di mana data tersebut tidak ada label, lalu akan dilanjutkan dengan interpretasi di mana kita akan tidak mengetahui terlebih dahulu outputnya itu seperti apa, datasetnya itu tidak tahu seperti apa. Nah, dari ketika input raw data itu sudah dilakukan interpretasi, maka akan dilakukan proses algoritmanya yang akan diproses kemudian dan akan menghasilkan output yang sudah dipecah-pecah seperti itu, yang akan menghasilkan outputnya. Oke, jadi secara umum ya, unsupervised learning algorithm itu dibagi jadi tiga. Yaitu pertama ada clustering, yang kedua ada association rule learning, yang ketiga ada dimensionality reduction. Untuk yang pertama, kita akan masuk ke clustering algorithms. Jadi, clustering algorithms itu apa? Jadi, clustering algorithms itu adalah metode yang biasanya digunakan untuk ngelompokin data-data berdasarkan kesamaannya. Jadi, dia itu grouping data points yang mirip-mirip lah sama data-data lainnya, seperti itu. Nah, jadi algoritma ini tuh bakal ngelihat dari filter fitur itu dari tiap data dan bagi-bagiin ke kelompok atau yang namanya cluster, makanya dinamain clustering algorithm. Contohnya itu kalau misalnya dalam bisnis ya, itu bisa clustering itu bisa itu digunakan untuk segmentasi pelanggan, misalnya seperti itu, seperti bedain yang kayak aku bilang juga tadi, pelanggan-pelanggan yang sering belanja itu kayak gimana, sama yang jarang itu kayak gimana. Nah, next itu ada association rule learning. Jadi itu merupakan algoritma yang mencari hubungan antar variabel dalam dataset yang besar. Misalnya di toko swalayan itu ada algoritmanya itu bisa nemuin bahwa jika seseorang membeli roti, kemungkinan besar dia juga bakal ngebeli selai misalnya gitu. Nah, itu biasanya itu digunain itu untuk uh, market basket analysis seperti yang aku bilang tadi. Nah, ini contohnya ada a priori ya. Next-nya itu ada dimensionality reduction.
Jadi ini merupakan teknik di mana digunain untuk ngurangin jumlah-jumlah fitur. Nah, jadi ketika udah jumlah-jumlah fitur udah dikurangin, informasi yang penting-penting aja yang bakal disimpan. Lalu dari keuntungan ini, menggunakan dimensionality reduction, itu berguna untuk meningkatin kayak performa modelnya. Lalu untuk membuat visualisasi datanya itu bakal jadi lebih mudah dan juga bakal ngurangin noise. Jadi untuk data-data yang nggak penting bakal dihilang-hilangin dari sini. Nah, contoh metodenya itu biasanya itu nama itu PCA ya, atau Principal Component Analysis. Nah, jadi gimana sih unsupervised application itu seperti apa? Kita bisa masuk ke pertama terdapat NLP. Jadi unsupervised learning itu biasanya itu digunain buat natural language processing, di mana NLP ini menggunakan unsupervised learning untuk menganalisis dan memahami teks tanpa adanya label. Jadi misalnya algoritma itu dapat mengelompokkan data-data yang mirip dengan cara ngedeteksi topik dalam sekumpulan dokumen misalnya, atau nemuin hubungan antar kata. Misalnya dari kata ini dicari relasinya itu seperti apa. Atau aplikasi yang terkenal dari NLP ini itu biasanya itu topik modeling, di mana biasanya itu algoritmanya itu kayak ngecobalah untuk identifikasi topik-topik utama dari artikel, berita ataupun review-review seperti itu ya, tanpa dikasih tahu topiknya itu apa. Oke, next lagi kita bakal lanjut ke contoh lainnya, itu ada image and video analysis. Jadi ini itu adalah uh, aplikasi dari unsupervised learning yang membantu kita untuk nge-organize dan nge-analyze koleksi dari banyak gambar-gambar maupun video-video yang dapat secara otomatis bakal di-grouping berdasarkan yang mirip-mirip. Jadi dengan kemiripan nanti akan di-grouping seperti itu. Dia pun juga bisa melakukan deteksi objek misalnya, ataupun nge-extract kayak fitur-fitur penting tanpa adanya label yang kita berikan. Contohnya itu kayak di face recognition, foto-foto yang mirip-mirip misalnya ada kayak orang A, B atau C yang mirip-mirip itu seperti apa, nanti bisa di cluster seperti itu. Next-nya itu ada anomaly detection. Nah, jadi anomaly detection itu merupakan salah satu aplikasi unsupervised learning di mana dia itu mencari pattern-pattern di dalam data yang agak anomali nih, misalnya nggak dari behavior yang seperti apa yang normal, tetapi dia tidak seperti itu. Makanya dengan unsupervised learning, dia itu bakal coba untuk mencari kalau ada data-data yang normal itu seperti apa. Lalu dia itu ketika ada data yang seperti anomali ataupun data yang tidak nyambung gitu seperti, maka akan didetek sama dia, di mana biasanya itu dipakai untuk fraud detection. Misalnya ketika ada misalnya pattern-pattern dalam penggunaan uang, misalnya kamu ngepake pattern ini tuh kayak untuk pembeli-beli makanan, tiba-tiba dalam satu hari kamu nge-spend lebih dari 50 juta dalam satu hari, di mana kamu itu biasanya itu nggak pernah kayak gitu sebelum-sebelumnya, maka itu bisa dicek sebagai fraud detection. Jadi untuk membantu untuk indikasi kartu kredit kamu misalnya itu ada kepake atau enggak. Gitu. Next-nya itu ada recommender system. Jadi itu merupakan proyek akhir kita ya. Nanti kita bakal coba untuk deploy recommender system. Jadi recommender system itu apa? Ini tuh aku bakal jelasin singkat. Recommender system bisa menggunakan unsupervised learning maupun supervised learning. Tapi biasanya itu contohnya itu dalam unsupervised learning itu jadi ketika sistem akan memberikan suggestion kepada kamu based on behavior. Jadi kalau kita ambil contohnya dari Netflix, misalnya kamu sama keluarga kamu demen nih untuk nonton film Batman contohnya. Jadi dia bakal cari ke user-user lain, apa sih yang bakal kamu dan keluarga kamu itu suka ketika kamu menonton film ini. Jadi dia lihat dari pattern orang lain itu seperti apa. Misalnya ada orang lain ketika menonton film Batman, dia itu nonton Superman setelahnya. Nah, jadi dari learning itu kamu bakal dicobain untuk dikasih rekomend film kayak gitu. Makanya itu yang dinamain recommender system kalau secara singkatnya ya. Oke, jadi unsupervised learning itu ada beberapa catatan ya, di mana itu memiliki banyak tantangannya. Jadi meskipun katanya itu enak, karena ketika menyiapkan data unsupervised learning itu nggak perlu kamu label-labelin, tapi dengan unsupervised learning itu kamu dapat
memiliki noisy data ataupun dapat dependensi dalam asumsi, lalu dapat kemungkinan juga bisa overfitting, limited guidance, cluster interpretability, sensitivity to matters, dan lack of ground truth. Jadi meskipun banyaklah kayak apa untuk ngebuat model itu jadi lebih gampang semuanya, tetapi terdapat banyak challenge-nya juga. Jadi kalau prefer AC itu emang supervised learning ya. Next-nya kita bakal masuk ke hands-on. Oke. Kita bakal coba code dari awal lagi. Untuk hands-on-nya itu pertama-tama aku bakal jelasin dulu apa yang bakal kita lakuin. Jadi pada hari itu kita bakal coba untuk uh, ngurangin dimensi dari 13 fitur. Jadi ntar kita coba clustering supaya dia itu bisa saling relate ya. Pertama kita bakal coba dari dimensionality reduction, kita bakal pakai PCA. Nah, yang pertama kita bakal coba ngimport dulu nih semua yang bakal dipakai. Ini aku lihat dari yang aku pakai sini itu ada NumPy yang bakal kita pakai untuk manipulasi data. NumPy SNP, Pandas juga manipulasi data, kita bakal pakai. Lalu untuk visualisasi kita bakal pakai Matplotlib, Seaborn, boleh deh, sama Text ini kita nggak pakai. Lalu cara kita ngebuat modelnya, karena kita udah dapat model-model yang udah disiapin, jadi kita pakai aja dari sklearn. Import, kita pakai standar scalar. Scalar buat kita lakuin normalisasi data ya, standar scalar. Itu from sklearn, kita taruh lagi di composition. Ini buat gunain dari PCA-nya. Kita bakal coba dari import PCA. Lalu lanjut untuk clustering pakai means matrix kita pakai ini dari sklearn, sorry typo, sklearn dot ensemble ini buat isolation forest. Itu juga pakai data sets ops sama kita pakai dataset dari sklearn aja itu wine ya. Oke, kita coba aja kita run dari library yang bakal kita pakai. Lalu nextnya itu apa? Kita bakal ketika udah kita bakal coba setup visualization dulu buat Matplotlib-nya. Jadi untuk Matplotlib inline kita bakal coba untuk pakai Matplotlib lagi, kita determine PLT, kita bakal pakai Seaborn. Versi 0,8 pakai wajib aja. Next, sorry. Kita pakai lagi untuk si SNS-nya, kita set style-nya menjadi wajib lagi. Ini cuma untuk estetika doang sih. Ya. Oke, lanjut lagi ke PLT. Parametersnya kita describe. Sorry, lagi hujan. Size 8, ini pakai nanti 40 aja. Sorry, masih paras. Oke, ketika
jika udah, kita bakal masuk ke bagian dimensionality reduction using PCA. Oke, pertama-tama kita akan masuk ke seperti biasa ngeload datanya. Kita bakal pakai data dari loadwine. Lalu kita determine untuk xy-nya kita bakal setting wine.data sama y-nya itu sama dengan wine.target. Kita bakal pakai ini cuma buat visualisasi ya y-nya. Lalu kita bakal display juga untuk feature names-nya itu pakai wine.feature names. Oke, sebentar. Nah, kita udah, kita bakal coba lanjut ke ngebaca dari datasetnya itu seperti apa. Coba lihat bentuknya aja dulu. Dataset itu seperti apa. Ini biar kita enak lihatnya, kita bakal buat ngebaca dot state. Jadi datasetnya cuma kecil ya, 178 sampai 13. Itu baca lagi featuresnya itu ada apa aja. Nanti kita bakal lihat kolom-kolomnya ada apa aja. Featuresnya yaitu feature.names. Nah ini kita bisa lihat dari datasetnya itu udah ada label-label ya. Cuman ini ntar kita bakal coba ubah-ubah. Sama kita lihat unique class-nya itu ada apa aja. Kita bakal coba print f features. Kita lihat kasusnya mana, lalu kita hitung untuk ukurannya yang unik-unik itu ada apa aja. Wah, nggak pakai. Oke, tasnya ada 3. Oke, next step-nya itu kita bakal ngapain? Kita bakal standarisasi datanya. Kita bakal pakai scalar ya. Scalar dari yang tadi kita udah import juga. Kita bakal pakai ini scalar preprocessing, standar scalarnya. Dan scalarnya kita bakal coba untuk determine lagi standar scalar yang kita bakal pakai. Itu kita bakal share xcode-nya itu yang scalarnya bakal untuk di transform. Nah, kita lanjut lagi untuk nerapin dari PCA-nya ya. PCA ini karena udah dibawain langsung dari scalar-nya, maka kita bisa langsung pakai aja, pakai PCA jadi langsung. Lalu kita determine lagi untuk X PCA-nya itu untuk bisa di-fit ke standardization tadi. Nah, ketika kita udah fit, kita sekarang waktunya untuk ngelihat hasil dari PCA ini. Jadi kita bakal ngebuat juga visualisasinya. Kita bakal pakai dari Matplotlib ya. Kita bakal coba cek untuk size-nya. Kita pakai jangan segini lah. 5 sama 8. Ya, kita udah pakai ini. Kita bakal ngebuat jadi bar chart ya. Bar chartnya kita bakal ngebuat jadi dalam range 1 kita bakal hitung dari PCA.explain variance ratio.
Eh, tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, sorry, sorry. Oke, sekarang kita lanjut di topiknya. Oke, barnya udah. Sekarang kita bakal coba untuk ubah stepnya. Ini belum beres. Jadi dari show-nya kita bakal nambahin satu. Lalu kita bakal dot explain variance ratio-nya. Nah, ini kita udah, kita bakal coba pakai lagi, kita copy aja ini semua. Jadi nah, itu ini kita bakal hapus. Langsung explain varian versionya. Lalu ya sudah, kita akan cari ini dan kita set warnanya jadi merah. Maaf, belum bikin. Ya sudah, kita coba buat labelnya aja. As label itu apa? Bisa kita jadi number of components. Itu untuk mulai labelnya. Oke, boleh deh. Kita akan lihat juga gridnya, itu kita pakai, kita throwin aja. Keyword where Samsung. Sorry, ini jadi udah jadi hasil dari visualisasinya kita pakai PCA. Jadi ini tuh menampilin berapa sih persen informasi yang bisa dijelasin oleh tiap-tiap physical komponennya. Jadi dari ini kita dapat dikasih tunjuk untuk bisa melihat dari uh, skillnya itu seperti apa, lalu kita bisa nentuin untuk berapa sih komponen yang bakal bisa kita pakai. Di sini kan kita lihat, jadi yang kita bisa lihat itu yang bakal dipakai lebih banyak itu dari nomor satu sampai nomor 19, karena bakal pakai sekitar banyak lah kalau dibandingin sama komponen-komponen lainnya itu seperti apa. Nah, jadi kita bakal coba pakai komponen yang nomor satu sama 2 aja. Lalu dari nomor satu sama 2 kita bakal pakai untuk ngelakuin uh, penggunaan variance ya. Jadi variance ini bakal kita pakai. Lalu kita bakal coba lihat dulu aja. Kita coba untuk ngebedain variance itu pakai berapa. Terus dot explain.
Itu kita lihat lagi dari indeks ke 0 kan ada pakai berapa, kita ini untuk F, lalu coba ini kita pengen lihat aja 1, 2, 3, 4, 5 contoh ya, second, third, fourth, fifth. Ini tinggal karena kita pakai indeks itu dari 0, 1, 2, 3, 4, 6 ya. Kalau lihat, jadi untuk komponen-komponen pakai yang majority itu dipakai di nomor 1 sama 2 aja. Karena kita kan tadi pengen coba untuk nge-simplify untuk kolom-kolom mana aja yang bakal kita pakai. Jadi kalau kita lihat dari sini, kita bakal lihat dari komponen pertama sama yang kedua itu pakai yang majority ya. Meskipun tiga ini uh, ada dekat juga ke second komponen, tapi ini karena cukup jauh, jadi kita bakal pakai komponen pertama sama kedua aja. Jadi kita bakal pakai sekitar 50% ke atas lah untuk komponennya. Nah, jadi sekarang kita juga bakal coba untuk visualize data itu dalam bentuk 2D ya. Jadi kita bakal coba ngelihat, jadi gimana sih PCA ini tuh bakal ngebuat kayak clusternya itu seperti apa. Kita bakal lihat, kita bakal pakai PLT lagi, dari figure size-nya itu seperti apa, kita bakal pakai 8,6. Lalu kita bakal pakai scatter juga. Scatternya pakai PLT.scatter X. Hmm, hmm. Let's see sama Y. Lalu kita bakal pakai veritas aja. Dengan 0,8 sambungan. Untuk color bar-nya kita bakal ngebuat color bar tidak ada bar di sampingnya. Ini kita pakai scatter lagi dari scatternya, lalu kita kasih label juga buat tahu gitu apa. Nah, one plus one. Kita bakal coba ngeliat dari komponen-komponen itu seperti apa. Jadi kita coba lihat yang label. Si oh dia sudah juga. Berikutnya kita bakal coba untuk wine visualization di .grade lalu tuh um, isinya tadi kita pakai apa ya? Oh, sekecil. Itu typo ya. Jadi kita empat kolom. Nah, ini tuh merupakan hasilnya dari PC itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat sekarang ada scatter chart ya. Di sini kita bisa lihat grouping itu di sini based on di sini kita bisa lihat yang deketin itu ada di bagian kuning, biru, sama di ungu. Nah, dari sini itu kita bisa melihat pemetaan data dari kita pakai jadi visualisasi 2 dimensi ya. Di sini kita bisa melihat kalau warna-warna itu based on dari kelasnya itu masing-masing kayak gimana. Jadi sekarang kita bisa melihat adanya pemisahan alami antar kelas dengan kita ketika menggunakan dari PCA ini. Nextnya itu gimana? Nextnya itu kita bakal coba untuk
melihat importance dari fiturnya masing-masing. Jadi next itu kita coba buat components dari data frame ini. Declare sebagai tadi kita lihat data frame itu seperti apa. Lalu display.components. Berarti kita akan sintaksnya dari feature names. Columns-nya kita tadi pakai yang si I1. Lalu untuk di dalam range display.component shape. Apa yang kita missing? Columns-nya. Columns sama dengannya belum ternyata. Nah, udah. Lalu akan dari hasil itu bakal kita figurnya lagi seperti apa, lalu kita akan buat ukurannya lagi, kita sebutin 10,6 aja. Lihat depannya components dari bagaimana. Itu bakal kita coba untuk lihat dari location itu kita buat coba iLog dari ini koma kedua, dimana annotation itu true, masuk color juga, colornya udah lihat ada contoh keluarnya. Ini sama dengan title-nya importance dari feature to components. Jadi principal components yang tadi yang kita ambil dari rata-rata terbanyak, bukan rata-rata terbanyak tapi dari dua komponen terbanyak itu principal components. Lalu kita bakal share. Sorry, ada typo. Nah, ini kita bakal lihat dari hasilnya itu, jadi si komponen itu yang tadi kita bilang itu bobot fitur terhadap tiap komponen itu seperti apa. Jadi ada relasinya untuk masing-masing komponen. Misalnya kita bisa lihat di PC1 relasi paling dekatnya itu ada apa aja. Ini kita coba kasih warna semakin merah dari arah biru ke merah. Merah itu semakin saling relasi ya, saling relasi antara komponen-komponen lainnya. Di sini kita bisa lihat untuk yang komponen satu itu relasi terdekat itu di flavonoids. Lalu untuk di principal components yang kedua itu kita bisa lihat di color intensity-nya itu sangat tinggi ya. Jadi itu ngasih tampilan heatmap di mana dia bakal ngeliatin kontribusi masing-masing fitur terhadap masing-masing principal components-nya. Kita bakal coba lihat output paling gede itu kayak gimana. Kita terus coba aja print untuk parameter komponen satu. Kita bakal lihat kita pakai f satu dot abs. Lalu kita bakal sort values-nya standing false, hand atau ganda, jangan ikutin standing false.
Udah gitu kita bakal itu indeksnya. Kita bawa aja dari misi 2. Coba kita lihat ada problem communist DF dari PC1. Nah, ini lama, kita bakal coba untuk coba aja. Sorry, internet connection yang stable. Closing parenthesis, .abs, one short value. Oh, ini maksud tulisnya. Nah, ini kita bisa lihat relasi paling dekat-dekatnya itu ada apa aja. Untuk yang komponen 1, tadi kita bilang ada flavonoids, lalu ada total phenol, sama ada diluted wines ini. Lalu untuk yang PC2, yang relatednya itu ada apa? Jadi ada kolom yang lain itu ada coloricity, ada alkoholnya, ada juga prolinnya. Nah, jadi maksudnya itu tujuan dari kita menggunakan PCA itu apa? Jadi ketika kita menggunakan PCA ini, kita bisa coba untuk nge-cluster data-data yang kita nggak tahu itu asli itu berhubungan atau enggak. Nah, ketika itu nggak tahu berhubungan atau enggak, kita bisa pakai PCA ini untuk melihat data lain itu yang menyerupai itu seperti apa. Apakah ada suatu komponen yang menyerupai dengan kolom-kolom lain misalnya. Nah, dengan menggunakan PCA ini, kita bisa coba untuk ngebuat kita bisa ngelihat gitu kolom-kolom ini itu ternyata sangat related dengan kolom ini loh. Jadi kita gunain PCA yang tadi begitu. Nah, itu mungkin untuk yang pertama aku udah kasih contoh, ada contoh lagi. Kedua kita bakal coba tadi yang pertama apa namanya? Dimensionality reduction using PCA. Jadi sekarang kita bakal coba pakai yang kita sering dengar, yaitu kita bakal clustering using K-means. Jadi itu clustering, tetapi dia akan melihat dari tetangga-tetangganya juga. Nah, kita bakal coba ngebuat data dummy ya, seperti data dummy. Jadi kita bakal coba buat blobs, y underscore blobs. Lalu akan dibuat blobs ini dengan sampel dari datanya itu kita buat, semacam 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Lalu akan di center, ada berapa banyak, itu ada 4, kita buat dia 4. Underscore standarisasinya berapa, 0,7. Lalu kita buat random state. Random state dengan 42. Nah, ini kita coba buat dataset sintetisnya, lalu kita bakal untuk melihat visualisasinya itu gimana sih kalau menggunakan K-means. Jadi kita coba lihat dulu, ini sih udah lebih enak ya daripada data-data yang biasa kita dapetin. Kita bakal datakan untuk size-nya itu segitu aja boleh. Blobs-nya segitu, sama blobs segitu, betul-betul. Ya, boleh. Lalu interestnya kita 950 aja. Atau dan lebih bagus visualisasi kita. Ini adalah sintetik clustering dataset. Baca nanti. Lalu kita show lagi gridnya biar lebih enak dibaca. Dan kita show hasil dari visualisasinya.
Nah, ini tuh biasa yang bakal kita sering lihat juga untuk clusterization. Nah, ini ketika kita udah set centersnya ada 4, jadi dia juga buat centernya itu ada 4 nih. Ada 4 titik di 1, 2, 3, semua 4 kayak gitu. Lalu next step-nya itu kita bakal ngebuat apa? Jadi ketika kita sudah ngebuat 4 cluster ini, kita bakal coba untuk ngecari optimal number dari masing-masing cluster, di mana biasanya itu chemist itu menggunakan yang namanya itu album method. Nah, untuk album methodnya itu kita bakal coba untuk buat dari inersianya dulu. Ya, kita bakal set ke 0. Untuk K dalam range 1 hingga 11. For K in range akan dilakukan dalam hasilnya. K means random step-nya 42, lalu untuk n unitnya score unitnya sama dengan 10 aja. K-nya kita akan lakukan fit untuk ini ke dalam masing-masing blobs. Kita akan buat seperti ini, lalu dari inersianya ini akan digabungkan append, lalu dari K-means per time dot inersia. Oh, ternyata bentar, ada suatu problem. Oh, sorry, ini range. Nah, ketika udah, kita bakal ngeliat gimana sih visualisasinya ini ketika klasternya itu bakal kita coba untuk membuat album method. Jadi itu seperti line chart ya. Nanti hasilnya kita bakal ngeliat juga dengan menggunakan figure size 8,5. Lihat juga plot seperti apa. Oke, underscore range. Lalu untuk inersianya itu kita sekali di push. Next, untuk labelnya kita bakal tambahin jumlah cluster ya, lalu inersianya itu apa? Inersianya itu arti dari inersia itu aku tadi lupa jelasin, inersia itu adalah jumlah dari distance masing-masing square-nya ini. Square distance. Terus kita bakal pakai album method for the optimal K. Disebutnya lagi karena itu bagus terlihat. Nah, jadi kita akan ngehasilin seperti salah gini. Well, tidak pakai virtual range inersia. Sorry. Oke, nah ini tuh dari tampilan dari album metodenya itu seperti apa. Jadi itu kita bisa ngelihat grafik dari elbow yang nunjukin bahwa K sama dengan 4 itu udah mulai masuk ke titik optimal ya. Dimana sesuai dengan data kita. Jadi K-nya itu apa? Jadi K itu adalah ketika nantinya itu kita bakal ngelihat posisinya itu di mana yang paling optimal di masing-masing clusternya itu kayak gimana. Nanti kita abis ini kita coba lanjutin karena kita udah lihat number of elbow clusternya itu kayak gimana. Lalu titik optimal itu seperti apa dari grafik elbow. Kita sekarang bakal coba ngenerapin dari K-means-nya. Oke. Nah, itu kita bakal coba kita main dari K-means-nya itu kayak gimana. Jadi dengan K-mean kita bisa ngelihat dari cluster datanya itu kayak gimana. Jadi kan clusternya itu clusternya itu kan ada 4 ya sesuai dengan data kita yang tadi kita udah buat 4. Lalu kita ngebuat lagi random underscore state-nya itu sama dengan 42 itu aja. And underscore init
Misalnya 10. Lalu ini untuk fitnya itu kita bakal coba untuk thread-nya, prediknya. Jadi dari K-means bakal di fit untuk prediksinya itu kayak gimana. Lalu sorry, lagi. Oke, ketika sudah, kita bakal coba untuk calculate dulu. Calculate gimana? Kita bakal pakai yang namanya itu Shilloti score. Kemudian dengan Shilloti score ini, dia itu bisa melihat dari untuk penghitungannya ya. Untuk penghitungannya itu dia bakal membuat dengan cara ada Shilloti score. Uh, dia bakal sebut dulu Shilloti score. Bentuknya itu antara tadi yang kita sudah baca itu dash blobs sama Y prediction-nya. Oke, next step-nya udah, lalu kita bakal coba ngeliat visualization-nya. Jadi itu kali ini kita bakal coba untuk ngelihat key-nya itu di mana sih dari cluster-cluster itu. Nah, kita bakal buat lagi 8,6 bener, X block-nya segini bener bener bener. Website-nya X sama 50, lalu kita buat lagi untuk scatternya itu yang untuk yang tadi kita buat, kita bakal pakai untuk image-nya, kita pakai yang namanya cluster underscore center. Lalu kita bakal ngeliat lagi ada di titik 0, image-nya itu jadi sama ya kayak yang di atas cara-caranya. Lalu lagi ke arah coloring-nya itu pakai apa? Kita bakal pakai color itu red-nya aja. Lalu kita kasih marker untuk jadi penanda. Ini ada salah karena kita belum pakai ini ya. Markers-nya itu X. X udah gitu untuk S-nya kita taruh di 150. Nah, untuk alfanya dari 0.8 dan kita kasih label itu di sentence gitu katanya. Ketika sudah kita akan kasih lagi title-nya, itu title hasil dari K-means ya. K-means result. Lalu kita bakal ngebuat lagi legend itu salah. Nanti dot nya harus kita bakal show. Nah, jadi dari hasil clustering yang tadi yang pertama, kan tadi kita bisa lihat kayak gini ya, clusteringnya itu dari segmen-segmen data yang udah ngasilin masing-masing cluster tempat-tempat itu seperti apa, clusteringnya itu bisa apa. Nah, jadi clustering ini itu, jadi ketika ada data yang mendekati ini, dia itu dicari nilai tengah-tengah itu seperti apa. Jadi dari hasilnya itu, K-means itu dapat merekomendasikan kamu untuk key-nya itu resultnya itu paling dekat tuh untuk yang ini loh. Jadi ditanda-tandain sama dia. Jadi di sini kita udah kasih lihat juga dari markernya. Jadi untuk yang kuning kita bisa lihat dari sini markernya, lalu yang ungu, hijau dan juga biru seperti itu. Oke, jadi kita bisa coba itu juga untuk silhouette score-nya itu kayak gimana. Pakai aja, jadi dari silhouette score kita bisa lihat untuk silhouette score-nya itu nanti ini pakai dari dua angka di belakang koma aja. Betul. DF lalu lihat. Nah, ini bisa kita lihat, pokoknya kalau mendekati ke 1 itu lebih baik ya, yang paling minusnya itu ke -1. Jadi ini kita bisa lihat untuk penilaian dari silhouette score-nya itu dapat
hasil yang lumayan lah, ya bisa dibilang ya kayak gitu. Lalu kita coba juga untuk melihat juga dari hasil chemistry inersianya itu kayak gimana. Inersia seperti apa? Ini kita bisa melihat lagi yang tadi udah kita pakai juga kan yang namanya itu K-means dot inertia store. Oke, jadi inersianya itu sekitar 277. Nah, kayak gitu. Nah, jadi sekarang kita coba untuk nge-apply ya K-means tadi itu ke dataset yang kita punya dari yang hasil PCA resultnya. Jadi dari hasil clustering dari K-means, kita bakal coba untuk uh, ngelihat K-means-nya itu dari dataset yang ini. Kita udah visualisasikan dengan PCA ini seperti apa. Jadi kita bakal ngelakuin yang namanya itu komparasi dulu aja ya. Kita bakal ngelihat cara gimana. Kita bakal coba untuk ini dulu K-means wine itu kayak gimana. Kita bakal coba untuk dari K-means kita bakal lihat pasarnya kan tadi sama dengan 3 ya. Kalau untuk yang visualisasi dari wine itu kayak gimana, kayak gitu kita bakal random state dengan 42 sama dengan 10. Lalu untuk prediknya mau coba untuk melihat misalnya white dot predict dari prediknya. Kalau kita lihat underscore dari 12 komponen tadi, dua komponen tadi, yang tadi yang kita pakai yang dari hasil PC-nya itu, that's wide competence for one change. Oh ini salah. Apa lagi? Ini bisa kita coba setelah ini kan tadi kita pakai X underscore PCA. Ya udah, kita sekarang bakal coba untuk melihat lagi. Kayak tadi ini kan bisa lihat seluruh skor itu berapa. Kita bakal coba untuk melihat seluruh skor dari wine-nya. Lalu kita masukin aja kayak rumus yang tadi. X underscore PCA. Dari dua komponen tadi. Ini dua komponen tadi, lalu dilihat dari hasil prediksinya. Silhouette, sorry. Silhouette. Silhouette score itu kayak gimana. Jadi kita bakal coba untuk menggabungin dari cluster-cluster yang ada di wine dataset kita. Jadi kita bakal coba ngelakuin yang namanya itu plt dot kita coba untuk melihat figurnya, kita buat figurnya kayak biasa kayak tadi kita pakai ukuran itu 8,6. Skaternya nah, ini lumayan repetitif sih seperti tadi, kita copy aja jadi ya. Mana aku bakal lihat nanti kita akan pakai apa aja. Oke, kalau tadi kan pakai yang blobs ya, pakai data yang blobs, yang dari data yang hasil contohnya, kita sekarang bakal nge-integrate sama data dari wine tadi.
Oke, data dari One ID kita bakal coba untuk ganti. One. Ini dari saya itu hasilnya gimana? Lalu apa 0,8 udah. Ini kita buat K-means. Sekarang pakai K-means underscore. Oh ini white, yang pakai white. Lumayan. Underscore white. Covernya sama, ini sama. Kita buat red markernya kayak tadi lagi. Ya gitu, sekarang kita buat dari labelnya. .x. Label. Wah, kayak gini aja. Ntar ada suatu kesalahan. Ini kita bisa lihat kesalahannya itu Kemin underscore one itu belum ada. Oh, salah juga di sini. Pokoknya kalau kita mau lihat kode salah itu kayak gimana, kita tinggal lihat aja. Karena di sini kode-kode udah enak ya. Kita bisa ngelihat di line berapa langsung ada masalah apa. Jadi kita bisa langsung lihat, oh di sini ternyata ada not defined. Itu artinya itu ada yang belum kita benerin, yang belum kita sebutin gini. Oh ini juga salah tuh. Ini kami sangat wine. Oke, nah jadi kita sekarang bisa melihat dari data ini itu kita bisa melihat hasil dari K-means clustering ya, K-means clustering dari hasil uh, wine tadi ya. Kita tambah lagi deh K-means result untuk uh, K-means clustering. Oh, data set dari isi tadi yang udah kita. Oke, jadi ini yang kita lihat. Jadi hasil dari K-means-nya itu ada di bagian mana, ini kita bisa lihat juga. Jadi untuk yang bagian dari komponen-komponen masing-masing, kita bisa lihat udah dikasih marking-marking ya. Jadi untuk yang paling dekat itu di mana, untuk ngelihat nge-calculate dari titik tengahnya itu yang mana ya. Jadi itu hasil dari uh, integrasi dari K-means ketika kita sudah melakukan PCA ya. Jadi next kita coba ngeliat juga deh untuk hasil dari siluet score-nya. Kan juga lumayan clusternya itu lumayan terpecah-pecah ya. Jadi ke berbagai tempat juga nggak seperti yang hasil dari K-means yang seperti ini. K-means seperti ini. Jadi kita bakal coba untuk ngeliat lagi hasil dari siluet score-nya. Kita bakal pakai yang tadi aja. Jadi kita lihat tadi kan kita pakai ini ya siluet score-nya untuk wine for wine. Oke, jadi bisa dilihat siluet score-nya itu ternyata lebih jelek dibandingkan dengan data yang tadi ya. Jadi ini hasil dari K-means clustering yang telah kita lakukan. Seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin tanyain tentang code-nya, teman-teman. Oke lah, mungkin itu hands-on dari kita. Masuk ke sesi Q&A. Yang mau ditanyain apa aja, silakan bebas.
Ayo, ayo. Tapi mikirin pertanyaan, atau kalau nggak ada, bisa lanjut aja dulu ke absensi ya. Untuk yang absensinya minggu kemarin ada masalah, boleh tolong isi lagi aja, nggak apa-apa. Jadi kayak double gitu. Adakah yang ingin ditanyakan? Untuk yang result terakhir. Oke. Jadi untuk yang result terakhir, kan tadi kita udah coba nih untuk ngelakuin integrasi dari hasil K-means yang kita coba dari data dummy ini. Yang data dummy ini kan kita bisa ngelihat dari hasilnya itu seperti ini ya. Jadi untuk nilai untuk menentukan nilai K-nya itu kayak gimana, dia ngasilin untuk nilai silhouette score-nya itu yang sekitar 85, 0,85. Nanti kalau kita kali ke 100%, jadi udah lumayan bagus ya ke 85%. Lalu tadi kita coba juga untuk mengintegrate hasil dari yang udah kita buat dengan menggunakan PCA untuk dimensional reduction menggunakan dari one dataset kita kan yang tadi. Nah, dari hasil tadi, ketika kita coba untuk nge-connectin dari hasil modelnya seperti tadi, maka yang di hasilnya itu seperti ini. Kan ini kita bisa lihat nih clustering dari one dataset yang tadi kan nggak ada markernya ya, untuk hasil ketika sudah dilakukan PCA. Nah, ini tuh udah ditambahin markernya itu untuk menentukan key-means-nya itu di mana sih, untuk tagging clustering itu di mana. Jadi kalau ibaratnya kalau di grouping, kalau kita gambar nih misalkan dari sekitar sini itu key-means clustering itu ada di tengah, key-nya nilai key-nya, untuk yang ini di sini tengah sini, yang kuning di tengah sini juga. Di mana untuk key-means yang ini itu clustering itu datanya itu lumayan beragam. Makanya ngehasilin silhouette score itu yang cukup rendah juga seperti ini. Oke, dari silhouette score ini itu ngedetermine nilainya itu bagus atau enggak, itu semakin mendekati ke satu. Jadi kalau dikali 100% ya seperti ini bagusnya. Itu wakilnya, jadi kita habis nge-merge lah dari hasil model yang di atas. Jadi kita merge ke slot score ini, ke PC ini. Itu gitu. Gimana Kila? Oke, thank you juga. Untuk teman-teman yang minggu lalu, ada yang kena trouble dari absensi nggak ya? Iya Kak, minggu lalu. Minggu lalu ya? Udah, mungkin ntar aku coba minta tolong untuk lihat recordingnya. Jadi ntar bisa di absenin sendiri dari tim kita ya. Oke, teman-teman. Ada lagi yang belum absen, boleh di absen dulu. Kak Felix, halo Kak Felix. Oke, mungkin itu aja sih dari weekly class kita pada hari ini. Jadi untuk next week-nya kita bakal coba untuk nge-deploy ya. Jadi kan ini kita masih gunain model-model yang cukup bisa dibilang biasa aja, karena kita udah pakai yang dari sklearn ya. Kita bakal coba, ntar aku coba buatin supaya kita bisa nge-integrate modelnya dengan data-data yang udah kita punya. Mungkin sih minggu depan kita bakal coba rekomendasi sistem dari antara lagu, kalau nggak film ya. Jadi ntar bakal kita ngebuatin juga, bakal kita deploy di Streamlit untuk minggu depan. Jadi ntar kalau bisa sebelum dimulai bisa disiapin dulu untuk link GitHub-nya yang bakal kita taruh kode-kodenya seperti apa. Lalu untuk yang punya VS Code, ntar kita juga bakal pakai VS Code ya untuk coding buat yang Streamlit-nya itu. Itu sih semuanya. Udah, mungkin itu aja dari aku. Thank you all. Terima kasih Kak. Thank you, thank you. Dah, boleh rilis ya.